A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'tadziruna, beralasan mereka, ilaikum, pada kalian. Idza raja'tum, ketika kembali kalian, ilaihim, pada mereka. Orang-orang munafik itu akan beralasan kepada kalian ketika kalian kembali kepada mereka dari perang Tabuk. Memang dalam cerita itu perang yang berat sekali. Cuaca sangat panas, jarak tempuh yang jauh sekali. Sehingga orang munafik itu mereka pilih tidak ikut dalam peperangan. Sengaja memang. Tapi ketika kalian kembali, mereka menyampaikan alasan-alasannya untuk bisa diterima. Kenapa mereka tidak bisa ikut dalam atau tidak ikut dalam peperangan. Qul, berkatalah engkau Muhammad, la ta'tadiru, jangan beralasan kalian. Udahlah, kalian gak usah beralasan. Lan nu'mina, tidak akan percaya aku lakum, pada kalian. Aku tidak akan percaya semua alasan yang kalian sampaikan. Sebab qad naba'ana, sungguh telah bercerita padaku sapa Allah min akhbarikum, dari beberapa kabar kalian. Karena Allah sudah menyampaikan kepada saya tentang kabar kalian yang sebenarnya. Kenapa kalian tidak ikut dalam peperangan? Wa sayara, dan akan menampakkan sapa Allah amalakum, pada amal kalian, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Allah Rasul akan menampakkan amal kalian semuanya. Kebohongan kalian akan terbongkar. Allah akan meleh-melehki. Allah akan memperlihatkan siapa kalian yang sebenarnya. Tsumma turadduna, kemudian akan dikembalikan kalian ila alimil ghaibi, pada zat yang mengetahui ghaib, wasyahadati, dan zat yang mengetahui yang tampak, itu kepada Allah. Kalian akan dikembalikan kepada Allah, zat yang mengetahui ghaib dan zat yang tampak. Bagi Allah semua kelihatan. Akan dihadapkan kepada Allah, fayunabbiukum, maka akan menceritakan sapa Allah pada kalian, bima kuntum, dengan apa-apa yang ada kalian, tak maluna, mengerjakan kalian. Ketika kalian menghadap kepada Allah, Allah akan menceritakan semuanya apa yang kalian lakukan. Bukannya diceritai, tapi akan dibalas. Man amila sholihan falinafsih, wa man asa'a fa'alaiha. Beramal baik, manfaat untuk dirinya. Beramal jelek, memberatkan kepada dirinya. Sayahlifuna, akan sumpah mereka, orang-orang munafik, billahi, pada Allah. Sumpah dengan menyebut nama Allah, lakum, pada kalian. Idzan qalabatum, ketika kembali kalian, ilaihim, pada mereka. Jadi pada waktu kalian kembali dari Tabuk ke Madinah, mereka akan sumpah-sumpah dengan menyebut nama Allah. Berbagai macam alasan yang mereka sampaikan, mereka utarakan. Apa tujuannya? Litu, agar berpaling kalian anhum, dari mereka. Agar kalian memaafkan apa yang mereka lakukan, tidak ikut dalam perang Tabuk. Agar mereka tidak menghukum kalian semuanya. Itu tujuan mereka menyampaikan sumpahnya. Jadi memang orang-orang munafik itu untuk menutup kesalahannya, menutup kelakuannya itu, untuk menyembunyikan kelakuannya itu, mereka lakukan dengan sumpah.
Itu sudah menjadi kelakuannya orang-orang munafik. Ittakhadhu aimanahum junnatan. Mereka mengambil sumpahnya sebagai tameng untuk menutup kesalahannya, menutup kelakuannya yang bobrok, yang salah itu. Mereka sengaja tidak ikut dalam perang Tabuk, tapi berbagai macam alasan agar kalian bisa menerima, bisa ridho apa yang mereka lakukan. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, rijsun, jember, kotor. Perilaku mereka itu jelek. Antara yang mereka lakukan dengan isi hatinya itu tidak sama. Wa ma'wahum, dan tempat mereka jahannamun, neraka jahanam. Tempat yang paling pas untuk mereka adalah neraka jahanam. Jazaan, pembalasan, bimakanu, sebab apa-apa yang ada mereka, yaksibuna, mengerjakan mereka. Itu pembalasan karena perbuatan yang mereka lakukan. Mereka sebagai orang munafik, mereka banyak berbuat pelanggaran dan kemaksiatan, maka tempat yang paling cocok, paling pas adalah neraka jahanam. Yahlifuna, akan sumpah mereka, lakum, pada kalian, litardau, agar ridho kalian, anhum, dari mereka. Allah mengulangi ayatnya lagi, bahwa mereka orang-orang munafik akan sumpah kepada kalian, tujuannya agar kalian ridho dari mereka, bisa menerima alasan yang mereka sampaikan, dan bisa diterima oleh akal, bisa diterima, masuk akal itu. Kenapa mereka tidak ikut perang? Sehingga kalian bisa menerima. Nah, fa'in tardau, maka jika ridho kalian, anhum, dari mereka, kalau kamu ridho alasan yang mereka sampaikan, kau bisa menerima, ya masuk akal, sehingga kalian memaafkan apa yang mereka lakukan, fa'innallaha, maka sesungguhnya Allah, iku la yardo, tidak ridho sapa Allah, anil qaumil fasikin, dari kaum yang fasik. Kalau kalian ridho pada mereka karena alasan, ucapan yang betul-betul manis, sehingga seakan-akan mereka itu benar, kalian bisa menerima, tapi harus kamu ingat bahwa Allah itu nggak akan ridho dari kaum yang fasik. Orang fasik itu adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan, yakhruju anit ta'ah. Mereka melanggar dari aturan-aturan yang ada. Harusnya mereka itu ikut dalam perang Tabuk, tapi prakteknya mereka tidak mau ikut, terus menyampaikan berbagai macam alasan. Al-A'rabu, orang-orang Al-A'rabu, orang A'rab, orang desa, mansakanal badiyah, jadi orang yang bertempat di desa, iku asyadu, lebih sangat kufron, kufurnya, wanifakon, dan munafiknya. Jadi orang-orang desa itu lebih sangat kufur dan munafiknya dibanding orang-orang yang ada di kota kalau sekarang itu. Kalau orang kota kan bisa jadi transportasi lancar, ngajinya lancar, sambungnya lancar. Tapi kalau di desa kan beda. Wa ajdaru, dan lebih pantas atau lebih sangat Allah ya'lamu, bahwa tidak mengerti mereka, hudud utama, pada batas-batasnya apa-apa, anzala, yang telah menurunkan sopo Allah ala rasuli, atas utusan Allah. Dan orang di situ lebih pantas untuk tidak mengerti, tidak mengetahui peraturan Allah yang turunkan kepada Rasulnya. Ya ngaji juga jarang-jarang dapat nasihat, jarang dapat penjelasan. Di zaman itu, wallahu, dan Allah alimun, mengetahui, hakimun, menghukumi.
Allah itu zat yang maha mengetahui, juga zat yang maha menghukumi. Wa minal a'rabi, dan sebagian dari orang-orang A'rab. Oh, tadi ya, ayat 97 itu mansuh, nasihnya ayat 99. Nanti kita baca. Wa minal a'rabi, dan sebagian dari orang A'rab, orang desa, man, ada orang yattakhidhu, yang mengambil sopoman, ma, pada apa-apa, yunfiku, yang infak sopoman, maghroman, pada ilang-ilangan. Jadi tidak mengharapkan pahala sama sekali. Dia mau infak pun itu karena terpaksa, biar tidak diperangi, biar tidak dimusuhi. Wa tarabbasu, dan menunggu siapa orang, bikum, pada kalian, ad-dawaira, pada putaran masa. Dan bahkan mereka itu menunggu putaran masa untuk kalian, menunggu rusaknya kalian, menunggu jatuhnya kalian. Alaihim, berat atas mereka, dairatus sau, putaran jelek. Justru putaran jeleklah untuk mereka. Berbagai macam usaha mereka agar kalian bisa jatuh, bisa rusak, justru mereka lah yang rusak. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi usaha mereka itu untuk menghalang-halangi agamanya Allah lewat mulutnya, tapi Allah menyempurnakan pada nurnya, pada cahayanya. Jadi usaha mereka itu tidak berhasil. Wallahu, dan Allah sami'un, zat yang maha mendengar, alimun, juga maha mengetahui. Allah itu zat yang maha mendengar, juga zat yang maha mengetahui. Apapun yang dilakukan, Allah itu tahu. Maksud mereka menyerahkan infaknya yang tujuannya hanya sebagai usaha agar tidak diperangi, agar nggak dirusak. Allah itu tahu, Allah itu ngerti. Allah juga mendengar pembicaraan mereka, mendengarkan rencana-rencana mereka itu. Maka tadi alaihim dayatus sau, justru putaran jelek itu untuk mereka semuanya. Wa minal a'rabi, dan dari orang desa, man, orang, yu'minu, iman siapa orang, billahi, pada Allah, wal yaumil akhiri, dan pada hari akhir, wa yattakhidhu, dan mengambil siapa orang, ma, pada apa-apa, yunfiku, yang infak siapa orang, kurubatin, pada pendekat, intallah, di sisi Allah, wa sholawatir rasuli, dan doanya Rasul. Ini sebagai nasih dari ayat 97 tadi, bahwa sebagian dari orang A'rab itu ada orang yang betul-betul iman kepada Allah dan pada hari akhir, dan yang mereka infakkan itu mereka niati sebagai pendekat di sisi Allah. Mereka berharap untuk mendapatkan pahala, dapat lipatan pahala dari Allah, dan juga mereka mengharapkan doanya Rasul. Jadi infaknya itu ya mereka niati di samping untuk kurubatin intallah, juga mendapatkan doanya Rasul. Apa yang diinfakkan itu nanti oleh Allah akan diberi balasan, akan diberi ganti
anfik unfik alaika, infaklah kamu, maka aku akan infak untuk kalian semuanya. Itu janji dari Allah. Jadi apa yang mereka berikan untuk kelancaran agama Allah itu, justru itulah sebagai tabungan dia, simpanan dia, sebagai pendekat di sisi Allah nanti. Ala, ingatlah, innaha, sesungguhnya, ma yunfiku, infak itu maksudnya qurbatun, pendekat, lahum, untuk mereka. Jadi yang dia infakkan itu sebagai pendekat untuk mereka, dalam arti Allah itu menerima apa yang mereka serahkan untuk kelancaran agama Allah. Sayudkhiluhum, akan memasukkan pada mereka sopo Allah fi rahmatihi, di dalam rahmatnya Allah. Dan bahkan Allah akan masukkan mereka di dalam rahmatnya, yaitu di dalam surganya. Innallaha, sesungguhnya Allah, Ghafurun, maha pengampun, Rahimun, maha penyayang. Jadi janji Allah bagi orang yang infak niatnya untuk pendekat di sisi Allah, Allah akan masukkan mereka itu ke dalam rahmatnya, itu ke dalam surga. Allah maha pengampun, juga maha penyayang. Wasabiquna, dan orang-orang yang dahulu, al-awaluna, orang-orang yang awal, minal muhajirin, dari orang-orang muhajir, wal ansori, dan orang-orang ansor. Jadi orang-orang muhajir, orang ansor yang awal itu ada beberapa penjelasan. Yang pertama adalah sabiqunal awal itu adalah ahli kiblatain. Jadi orang-orang yang menjumpai dua kiblat, sholatnya itu waktu menghadap ke arah Baitul Maqdis dan menghadap ke arah Baitullah, itu Ka'bah. Ada menjelaskan itu adalah ahli Badar. Jadi orang-orang Islam yang ikut dalam perang Badar. Yang ketiganya itu adalah ahli Biat Ridwan. Jadi orang-orang iman yang mereka bisa menjumpai perjanjian Hudaybiyah dan ikut biat pada waktu itu. Waladina, dan orang-orang ittaba'uhum, yang mengikuti mereka, ladina, hum, pada mereka, muhajiri wal ansor. Dan juga generasi berikutnya yang mengikuti jejaknya orang muhajir ansor awal, biihsanin, dengan baik. Jadi mereka penerusnya yang mengikuti jejaknya generasi yang awal dengan baik. Mereka bisa beramal, bisa beribadah, bisa meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang muhajir dan ansor yang awal itu. Rodiya, ridho, sopo Allah anhum, dari mereka. Allah ridho pada mereka semuanya. Jadi generasi awal muhajir ansor dan pengikutnya, penerusnya, Allah ridho. Karena apa? Ya karena ketaatannya itu. Mereka taat, ketika berbuat salah mereka mau bertobat, dalam ibadahnya bisa khusyuk, dan mereka mendapatkan ridhonya Allah. Waradu, dan ridho mereka, dan mereka pun juga ridho anhu, dari Allah, karena nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi sama-sama ridhonya. Allah yang senang kepada mereka karena ketaatannya. Orang-orang yang generasi awal dan generasi berikutnya yang ngikuti generasi awal itu juga ridho, karena apa?
mendapatkan balasan, kenikmatan dari Allah. Wa a'adda, dan menyediakan sapa Allah lahum pada mereka jannatin, pada beberapa surga. Allah menyiapkan beberapa surga untuk mereka semuanya. Tajri, mengalir, tahtaha, di bawahnya surga, opo al-anharu, beberapa sungai. Beberapa sungai mengalir di bawahnya surga. Itu gambaran keindahan yang ada di surga sana. Khalidina, orang-orang yang kekal, fiha, di dalam surga, abadan, selamanya. Jadi mereka di surga itu nggak ada batasnya, kekal selama-lamanya. Zalika, demikian itu, al-fauzu, untung, al-azimu, yang besar. Itulah keuntungan yang besar, yaitu di dunianya mereka bisa beribadah dengan benar, bisa mentaati pada peraturan Allah dan Rasul-Nya, ngikuti taat kepada Allah Rasul. Allah memberikan balasan untuk mereka, surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keuntungan yang besar. Kalau keuntungan di dunia bisa jadi sukses usahanya, bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, tapi semua itu sifatnya hanya sementara dan tidak menjamin orang banyak harta itu hatinya bisa tenang. Tidak menjamin. Justru dengan iman dan taat itulah yang membuat hatinya bisa tenang. Sesuai dengan firman Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat kepada Allah, hati itu bisa tenang. Wa miman, dan sebagian dari orang, haulakum, di sekitar kalian, minal a'rabi, dari orang desa, iku munafikun, orang-orang munafik. Orang A'rab di sekitar kalian itu ada yang munafik. Wa min ahlil Madinati, dan sebagian dari ahli Madinah, maradu, terus mereka, ala nifaki, atas munafik. Begitu pula orang Madinah pun juga ada yang mereka itu terus dalam kemunafikan. La ta'lamuhum, tidak mengetahui engkau Muhammad pada mereka. Ya kelihatannya ya selalu kumpul bersama. Setiap kegiatan mereka ikut. Padahal sebenarnya dia itu orang munafik. Kamu nggak tahu Muhammad. Nahnu, aku Allah, na'lamuhum, mengetahui aku pada mereka, tapi aku tahu pada mereka semuanya. Siapa-siapa yang munafik. Sanu'adzibuhum, akan menyiksa aku Allah pada mereka, marrotaini, 2 kali. Mereka akan aku siksa 2 kali. Jadi waktu di dunia dan juga di alam kubur. Waktu di dunianya mereka apa? Di ketahuan kemunafikannya akhirnya. Dioleh-olehki. Mereka merasa malu itu. Juga nanti di alam kuburnya. Tsumma yuraduna, kemudian akan dikembalikan mereka ila azabin, pada siksa azimin, yang besar, yaitu di neraka sana. Jadi orang-orang munafik itu nanti mereka terkena siksa. Allah menyiksa 2 kali di dunia dan di alam kuburnya, kemudian dikembalikan ke siksaan yang besar, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Banyak cerita-cerita, banyak penjelasan-penjelasan
Asalnya orang tidak tahu bahwa dia itu orang munafik. Mereka punya dua wajah, dzul wajhain, la haula'i wa la ilaha ula. Mereka hanya cari keuntungan pribadi, yang penting selamat, aman. Apakah di pihak sana maupun di pihak sini. Tapi nanti Allah akan menampakkan apa yang mereka lakukan. Ketahuan itu nanti. Wa akharuna, dan yang lain, di penduduk Madinah yang lain, i'tarafu, mengakui mereka, bidzunubihim, dengan dosa-dosa mereka. Tapi ada kelompok lain, mereka terus terang mengakui dosa yang mereka lakukan. Khalatu, mencampur mereka, amalan pada amal, perbuatan sholihan yang baik. Wa akhara, dan yang lain, sayyi'an, jelek. Mereka mencampur amal yang baik dan yang lain amal yang jelek. Kalau amal yang baik itu dalam cerita ini adalah kisahnya Abu Lubabah dan kawan-kawan. Mereka itu sebelum perang Tabuk orang yang ahli ibadah, orang yang taat, juga berkali-kali ikut dalam peperangan. Tapi suatu saat mereka berbuat jelek, wa akhara sayyi'an, tidak ikut dalam perang Tabuk. Asa barangkali Allah ayatuba, bahwa menerima tobat sapa Allah alim atas mereka. Karena dia mengakui apa yang dosa yang mereka lakukan, Allah pasti akan menerima tobat untuk mereka semuanya. Jadi kalau asa bagi Allah itu adalah merupakan wajib. Wa asa minallahi wajibun. Jadi harus wajib. Allah pasti akan menerima tobat mereka semuanya. Innallaha, sesungguhnya Allah iku ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Nah, ceritanya dalam hadis ini itu diterangkan bahwa kanu asyarata rahtin takhallafu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Di mereka itu ada 10 orang sengaja tidak ikut dalam perang Tabuk. Ketika Nabi itu pulang kembali dari Tabuk, ada 7 orang, mereka itu mengikat dirinya di beberapa tiang masjid. Dan itu tempat yang biasa Nabi lewati. Ketika Nabi itu melihat mereka, Nabi bertanya, man haula'il muwathiquna anfusahum bisawari. Siapa itu? Orang-orang yang mengikat dirinya di beberapa tiang-tiang itu. Cagak maksudnya, bukan tiang orang ini. Di cagak-cagak masjid itu. Siapa itu? Dijawab, itu adalah Abu Lubabah dan teman-temannya. Mereka itu sengaja tidak ikut perang Tabuk bersama engkau ya Rasulullah. Mereka itu berharap Nabi yang melepasnya dan menerima uzur mereka, alasan mereka. Nabi mengatakan, aku bersumpah kepada Allah, aku tidak akan melepaskan mereka, tidak akan menerima uzur mereka sampai Allah lah yang melepaskan kepada mereka, dalam arti memberi izin untuk melepas kepada mereka semuanya. Karena apa? Mereka itu dengan sengaja tidak ikut dalam perang Tabuk bersama orang-orang Islam. Ketika Abu Lubabah dengar apa yang Nabi sampaikan, mereka pun mengatakan bahwa aku pun tidak akan melepaskan diri saya sampai Allah yang melepaskan kepada saya. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Wa akharuna tarafu bidzunubihim
kholatu amalan sholihan wa akhara sayyi'an asallahu ayatuba alaihim. Falamma nazalat, ketika adil turun, arsala ilaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'atalaqahum wa adarahum. Ketika adil turun, Nabi melepas pada mereka semuanya. Itu tentunya itu atas ya izin dari Allah. Khudh, mengambil engkau Muhammad min amwalihim, dari beberapa harta mereka, sodakotan, sodakoh, tutahhiruhum, mensucikan engkau Muhammad pada mereka dari dosa maksudnya, wa tuzakkihim, dan mensucikan engkau Muhammad pada mereka biar dengan sodakoh. Maksudnya dengan sodakoh itu menjadikan baik. Wasoli, dan mendoakanlah rahmat engkau Muhammad alaihim, atas mereka. Inna sholataka, sesungguhnya doa rahmatmu Muhammad, sakanun, jadi ketenangan, lahum, untuk mereka. Wallahu, dan Allah, sami'un, zat yang maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Itu dalam ceritanya, setelah Abu Lubabah itu diterima taubatnya, dia bilang kepada Nabi, hadhihi amwaluna, khudha. Nabi, sebagai ungkapan rasa syukur saya diterima taubat saya, ini harta saya, ambil Nabi, silakan. Fatasaddaq biha, kasihkan siapa monggo, dan mintakanlah ampun untuk saya. Nabi mengatakan, ma umirtu an akhudha min amalikum syai'an. Jadi aku tidak diperintah oleh Allah untuk mengambil sedikit pun dari harta kamu. Maka turunlah ayat ini, khudh min amalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil Muhammad harta mereka sebagai sedekah untuk mensucikan dosa mereka dan membuat baik karena sedekah itu. Dan doakanlah rahmat untuk mereka semuanya. Karena doa rahmat Muhammad itu sebagai ketenangan untuk mereka semuanya. Dan Allah itu maha mendengar, juga maha mengetahui. Alam ya'lamu, adakah belum mengetahui mereka, annallaha, sesungguhnya Allah, huwa Allah, yaqbalu, menerima sapa Allah, at-taubata, pada taubat, an ibadi, dari hambanya Allah. Apakah mereka itu belum tahu bahwa Allah itu menerima taubat hambanya? Wa ya'khudhu, dan mengambil sapa Allah as-shadaqat, pada beberapa sedekah. Jadi sebagai ya kafarohnya itu ya tentunya dengan menyerahkan sedekah untuk kelancaran agama Allah. Wa anallah, dan sesungguhnya Allah, huwa Allah, at-tawwab, zat yang menerima taubat, ar-rahim, zat yang maha welas. Sebesar apapun kesalahan hamba, asal dia mau bertobat dengan taubatan nasuha, Allah pasti menerima. Bahkan dalam hadis diterangkan, Allah lebih senang menerima taubat hamba daripada hamba itu menemukan barangnya yang, harta miliknya yang hilang. Kalau di hadis Muslim diterangkan, lau annakum lam tudnibu la zahaballahu bikum wa la ja'a biqaumin akhara yudnibuna fayastaghfiruna Allaha faghfaralah. Andaikan kalian tidak berbuat salah, maka Allah akan menghilangkan kalian semuanya. Allah akan mendatangkan kaum yang lain yang berbuat dosa, mereka mau mohon ampun, dan Allah memberikan ampunan untuk mereka. Memang manusia itu Allah tentukan pasti berbuat salah. Kullu bani adama khata'un.
Semua anak Adam pasti berbuat salah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang berbuat salah kalau mau bertaubat. Jadi di sini dijelaskan bahwa apakah mereka itu belum tahu bahwa Allah itu menerima taubat hambanya dan Allah mengambil sedekah sebagai kafarohnya. Wa qul, dan berkatalah engkau Muhammad, ikmalu, beramalah kalian orang-orang munafik. Silakan kalian beramal. Ini sebagai ancaman untuk mereka. Tilulu maksudnya itu. Fasayara, maka akan mengetahui sopo Allah amalakum, pada amal kalian. Wa rasuluh, dan utusan Allah. Wal mu'minu, dan orang-orang yang beriman. Apapun yang kamu lakukan, Allah, Rasul, orang iman akan tahu. Mungkin awalnya nggak tahu, tapi nanti akan ketahuan. Loh, ternyata mereka masuk golongan orang-orang munafik. Kalau sekarang ngetrennya itu namanya bunglon. Jadi selalu dia menyesuaikan di mana dia berada. Kalau bahasa agama itu ya orang-orang munafik atau dzul wajhain, orang mempunyai dua wajah. Wasaturatuna, dan akan dikembalikan kalian ila alimil ghaib, pada zat yang mengetahui ghaib, wasyahadati, dan zat yang tampak. Zat yang mengetahui yang tampak maksudnya Allah. Fayunabbiukum, maka akan menceritakan sapa Allah pada kalian, bima kuntum, dengan apa yang ada kalian tak maluna, mengerjakan kalian. Ingat, kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah, zat yang mengetahui ghaib dan zat yang tampak. Menghadap kepada Allah, dan Allah akan menceritakan semuanya apa yang kalian lakukan. Mau mengelak tidak bisa. Kalau di ayat lain diterangkan, al-yauma nakhtimu ala afwaihim. Dari kiamat nanti aku Allah mengunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki sebagai saksi. Bumi yang kita injak pun akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhaditsu akhbaroha. Jadi kalau sudah menceritakan semuanya, kalian akan bisa mengelak. Dan bahkan apa yang kalian lakukan, Allah akan memberikan balasan. Tadi itu jelaskan, man amila sholihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Entah itu di dunia maupun di akhiratnya nanti. Wa akharuna, dan yang lain lagi ini, ada kelompok lain. Tadi kelompok yang akharun ayat 102 itu adalah Abu Baba DKK. Ini ada kelompok lain lagi, murjauna, orang-orang yang diakhirkan li amrillahi, pada perkaranya Allah, atau ditangguhkan pada perkaranya Allah. Imma, ada kalanya, yu'adzibuhum, menyiksa sapa Allah pada mereka. Wa imma, dan ada kalanya yatubu, menerima taubat sapa Allah alaihim, atas mereka. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui, hakimun, maha menghukumi. Juga ada kelompok lain, kelompok yang berikutnya, yaitu ini golongannya Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', yang ketiga Hilal bin Umayyah. 3 orang ini ditangguhkan perkaranya. Mereka terus terang nggak ikut dalam perang Tabuk. Sebenarnya dalam kisahnya itu mereka sudah menyiapkan bermacam-macam alasan biar bisa diterima alasannya itu. Tapi ketika menghadap pada Nabi, rencana busuknya itu
rencana dustanya, jeleknya itu hilang semuanya. Dan mereka bertekad untuk mengatakan apa adanya. Sebenarnya Nabi, saya tidak ikut perang Tabuk itu, badan saya itu sehat. Saya kuat Nabi. Dan saya mampu, kata Ka'ab bin Malik. Dan bahkan aku sudah mempersiapkan 2 kendaraan untuk dibawa ikut dalam perang Tabuk. Tapi saya menunda, saya beralasan sehingga saya tidak ikut dalam perang Tabuk. Dia terus terang. Terus Nabi bilang, yaudah kalau gitu silakan pergi kamu, nunggu nanti ketentuan dari Allah. Setelah dia pergi dari tempatnya Nabi, orang-orang Bani Salimah itu menyalahkan kepada Ka'ab bin Malik. Kamu itu gimana? Kamu kan orang baik, hanya sekali aja berbuat salah. Kenapa kamu tidak ikut berbohong seperti orang-orang itu? Kan cukup nanti Nabi mintakan ampun untuk kamu. Sampai hampir-hampir kami itu berubah pikiran untuk kembali kepada Nabi dan menyampaikan bahwa apa yang disampaikan pertama tadi itu nggak benar. Wah. Tapi diperangi lagi oleh Ka'ab bin Malik. Dan dia bertanya, apakah ada orang yang seperti saya? Dijawab ada. Yaitu namanya Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Dia merasa tenang. Sejak itu Nabi melarang orang-orang Islam untuk berbicara dengan Ka'ab bin Malik dan Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Orang 3 itu didiamkan. Ka'ab bin Malik yang paling muda. Aktivitas seperti biasa yang dia lakukan, ya ke masjid, ya kata apa dia lakukan. Tapi semua orang Islam mendiamkan dia. Gak ada yang mau menegur. Bahkan di Salawi pun gak ada yang mau menjawabnya. Itu sampai 40 hari. Setelah itu Nabi perintah Ka'ab bin Malik harus memisahi istrinya. Ka'ab nanya, untuk saya cerai atau pisah saja? Pisah saja. Oke. Genap 50 hari, Allah menerima tobatnya bertiga itu. Di tobatnya Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah diterima oleh Allah. Didiamkan selama 50 hari. Itu bukan hal yang ringan, saudara. Berat sekali itu. Bumi yang begitu luas, itu perasaannya sempit. Saking susahnya, saking sumpeknya itu. Dikucilkan oleh orang-orang Islam. Itu. Dan orang-orang lain yang ditangguhkan pada perkaranya Allah, bisa jadi Allah menyiksa mereka, atau Allah menerima tobat mereka. Allah menyiksa, kalau nggak mau bertobat ya siksa dapatnya. Tapi kalau bertobat dengan taubatan nasuha, Allah menerima tobatnya. Nah, termasuk dengan kesabaran, ketabahan bertiga itu, akhirnya Allah menerima taubatnya. Waladzina, dan orang-orang ittakhadhu, yang mengambil mereka masjidan pada masjid. Maksudnya mendirikan masjid. Diroron, untuk kemelaratan. Wa kufron, dan kekufuran. Wa tafriqon, dan memecah belah. Bainal mu'minin, antara orang-orang iman. Wa irsodan, dan untuk menjaga atau pos liman, bagi orang haroba, yang memerangi siapa orang, Allah, pada Allah, wa rasuluh, dan pada utusan Allah, min qablu, dari sebelumnya. Wala yahlifuna, dan sungguh sumpah mereka, orang-orang munafik, in aradna, tidak menghendaki aku mendirikan masjid ini,
illal husna, kecuali baik. Wallahu, dan Allah yashhadu, menyaksikan siapa Allah, innahum, sesungguhnya mereka, lakadzibun, niscaya orang-orang yang dusta. Ini ceritanya itu. Jadi sebelum Nabi itu datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, ada yang bernama Abu Amir Ar-Rahib. Dia itu punya banyak pengikut, punya banyak pendukung. Sebagai tokohnya, kiainya kalau sekarang itu. Ketika Nabi datang di Madinah dan Islam berkembang, membuat pamor dan kewibawaan Abu Amir Ar-Rahib itu tenggelam, redup, sehingga dia itu sakit hati dan bahkan dia memusuhi kepada Nabi. Nabi sudah berusaha untuk mengajak dia, tetapi agama Islam, dibaca Al-Quran, tetapi dia menolak untuk menetapi agama Islam. Dalam cerita, setelah terjadi perang Badar, kemenangan ada pada orang iman, Abu Amir Ar-Rahib itu dia melarikan diri menuju ke Mekah. Dia bergabung dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik Quraisy untuk memerangi kepada Nabi Muhammad. Setelah terjadi perang Uhud, Abu Amir melihat Islam terus berkembang. Dia kemudian bergabung atau pergi ke Rom, minta bantuan Raja Hirokla agar bisa mengirimkan pasukannya untuk mengalahkan Nabi. Akhirnya Abu Amir itu dia pesan kepada pengikutnya yang ada di Madinah untuk mempersiapkan tempat. Nanti saya akan datang membawa banyak pasukan. Membuatlah mereka masjid, namanya Masjid Dirar itu. Itu tujuannya adalah mereka mengambil masjid, membuat Masjid Dirar itu untuk kemelaratan, untuk kekufuran, untuk memecah belah antara orang-orang iman, dan sebagai pos, sebagai tempat berlindung bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul sebelumnya. Mereka sumpah-sumpah bahwa tujuan untuk membuat masjid ini adalah baik, untuk bisa melindungi ketika di malam hari ada hujan, bisa untuk berteduh. Tapi Allah itu menyaksikan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bohong. Mereka itu dusta kalau mengatakan itu untuk baik. Padahal sebaliknya, justru sebagai pos sebagai benteng, sebagai untuk sarang persembunyiannya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul, untuk menyusun kekuatan agar bisa mengalahkan kepada Nabi. La takum, jangan berdiri engkau Muhammad, di dalam Masjid Dirar, abadan, selamanya. Muhammad, kamu tidak boleh berdiri sholat di Masjid Dirar itu selamanya. La masjidun, niscaya masjid, usisa, yang didasarkan, dibangun, ala takwa, atas takwa, min awal yaumin, dari awalnya hari, iku hak, lebih berhak, antakuma, bahwa berdiri engkau Muhammad, di dalam masjid. Muhammad, kamu selamanya nggak boleh sholat di masjid itu. Justru masjid yang dibangun atas dasar takwa, yang pertama harinya dibangun itu, lebih berhak kamu berdiri di masjid itu. Itu adalah Masjid Quba. Masjid Quba yang pertama dibangun itu. Karena apa? Di dalam Masjid Quba, rijalun, beberapa orang laki-laki, yuhibuna, yang senang mereka, ayat atau haru,
bersesuci mereka. Karena di masjid yang pertama dibangun itu, di dalamnya ada beberapa orang laki-laki, mereka senang untuk bersesuci, ya, dari dosa, dari pelanggaran, dari kemaksiatan. Mereka banyak zikir di Masjid Quba situ. Wallahu, dan Allah yuhibbu, senang sapa Allah al-muttahirin, pada orang-orang yang bersesuci. Itu dalam ceritanya. Ketika mereka sudah membangun Masjid Dirar itu, pas bertepatan Nabi, selesainya itu bertepatan Nabi mau berangkat untuk perang Tabuk. Mereka memohon Nabi untuk mau sholat di Masjid Dirar. Itu sebagai peresmian kalau sekarang itu. Nabi bilang, saya mau pergi perang Tabuk. Nanti aja insya Allah, kalau aku pulang dari Tabuk, nanti aku akan sholat di masjidmu. Benar? Sepulang dari perang Tabuk, ya, kira-kira perjalanan kurang sehari atau setengah hari, tepatnya di tanah Dhi'awan, Malaikat Jibril datang kepada Nabi, memberitahukan yang sebenarnya mereka membangun Masjid Dirar itu. Bahwasanya itu tujuannya adalah untuk kufron, tafriqon bainal mu'minin, wa irsodan liman haraballaha wa rasulahu. Maka setelah itu Nabi memerintah kepada Malik bin Dukhsyum dan Ma'an bin Adi untuk merobohkan dan membakar pada masjid itu. Jadi Nabi nggak sempat untuk sholat di Masjid Dirar itu, karena sebelum nyampe di situ, Malaikat Jibril sudah memberitahukan tujuan yang sebenarnya mereka mendirikan Masjid Dirar itu. Akhirnya Malik bin Dukhsyum dan Ma'an bin Adi itu yang membawa beberapa orang datang ke masjid itu, ya, membakar juga merobohkan rata dengan tanah itu. Nah, makanya la takum fi abadan, selamanya Muhammad kamu nggak boleh berdiri di atau sholat di masjid itu. Justru yang lebih berhak kamu itu sholat di masjid yang pertama dibangun, yaitu Masjid Quba. Di dalamnya itu ada beberapa orang laki-laki yang mereka senang untuk bersesuci, bersih diri dari dosa, dari pelanggaran dan maksiat. Afaman, adakah maka orang asasa yang mendasarkan siapa orang atau membangun, ya, membuat dasar, pondasi siapa orang, bunyanahu, pada bangunannya orang, ala takwa, atas takwa, minallahi, dari Allah. Jadi membangun masjid itu didasari atas takwa dari Allah, untuk, ya, melaksanakan ibadah, waridwanin, dan ridho. Mendirikan masjid itu niatnya untuk dapat ridhonya Allah. Iku khairun, lebih baik, aman, ataukah orang, asasa, yang mendasarkan siapa orang, membuat pondasi, membuat dasar siapa orang, bunyanahu, pada bangunannya orang, ala syafa jurufin, atas pinggirnya jurang, harin, yang longsor. Fanhara, maka longsor opo bangunan, bihi, dengan orang, fi nari jahannama, di dalam neraka jahanam. Wallahu, dan Allah la yahdi, tidak menunjukkan sapa Allah al-qaum adz-dzalimin, pada kaum yang zalim. Jadi orang-orang yang mendirikan masjid atas dasar takwa dan harapan dapat ridhonya Allah itu lebih baik, ataukah orang yang membuat bangunan itu ada di pinggir jurang yang akhirnya longsor dan masuk ke dalam neraka jahanam? Coba, baik mana? Ya tentunya baik orang yang membuat bangunan masjid
atas dasar takwa dan untuk dapat ridhonya Allah. Jadi orang-orang munafik yang membangun masjid diror itu digambarkan sebagaimana orang yang membangun bangunan di tepi jurang. Akhirnya bangunan dan jurangnya itu longsor. Longsornya orang munafik ya di neraka jahanam. Karena orang munafik itu tidak mempunyai ketakwaan, tidak mengharapkan ridhonya Allah ketika membangun masjid diror. Dan Allah nggak menunjukkan kepada kaum yang zalim. Harusnya namanya masjid itu ya dibangun untuk ketakwaan, juga untuk dapat ridhonya Allah. Tapi justru mereka itu sebaliknya, malah sebagai sarang, sebagai tempat persembunyian orang-orang yang memerangi kepada Allah dan Rasul. Itu namanya zalim, orang yang nganingoyo itu. Kenapa? Allah tidak memberikan petunjuk. La yazalu, tidak henti-henti apa bunyanuhum, bangunan mereka, alladzi yang banau, membangun mereka, iku ribatan, ragu-ragu, fi qulubim, di dalam beberapa hati mereka. Jadi hati dengan bangunan itu tidak henti-henti, hati mereka itu ragu. Jadi justru kemunafikannya, keragu-raguannya itu terus ada dalam hatinya. Ila, kecuali antakoto aputus opo kulub, beberapa hati mereka. Kecuali kalau hatinya putus, maksudnya mate. Kalau dia mati baru selesai itu. Wis, hatinya loworo itu. Ketika bangun masjid, tahu-tahu masjidnya itu dibakar, dirobohkan, hatinya tambah loro. Fi qulubi maradun fazadahumullahu maradu. Hatinya sakit, tambah sakit lagi. Wallahu, dan Allah alimun, mengetahui, hakimun, juga menghukumi. Allah zat yang maha mengetahui, juga zat yang maha menghukumi. Jadi orang-orang munafik itu apapun usahanya, apapun yang mereka lakukan, itu tidak akan berhasil. La yadurrukum illa adza. Mereka itu enggak membahayakan kalian, kecuali menyakitkan. Membuat telinga itu rasanya panas dengan omongannya, dengan kabar-kabarnya itu, telinga rasanya panas itu. Tapi mereka enggak membahayakan itu, karena agama Allah yang diperjuangkan oleh orang-orang iman itu, janji Allah akan selalu menolongnya. Intan surullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah pasti menolong kepada kalian. Cuman ada proses. Oh, namanya lakon itu ya awalnya dibuat kalah dulu, tapi nanti akhirnya pasti menang. Wal akibatul lil muttaqin. Akibat itu orang yang takwa. Ya gambar sebuah film misalnya, mau buat film, tahu-tahu pemeran utama langsung mati. Ya jadi apa nanti? Ya pertama kalah dulu lakonnya itu, tapi akhir cerita nanti dia pasti menang. Itulah janji Allah untuk orang-orang yang beriman. Memang dari dulu, ya sekarang pun juga sama. Ayat munafik itu tidak mansuh, dan pelaku-pelakunya pun juga ada. Maka sangat bersyukur sekali Allah mengqadar baik kepada kita, bisa mantep, yakin atas kebenarannya agama Islam yang berdasar kitabillah wa sunnati nabiyih, Quran dan hadis. Kita yakin betul itulah yang bisa menghantarkan kita untuk bisa masuk surga selamat dari neraka. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Barang siapa yang taat Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Innallaha, sesungguhnya Allah iku ishtaro, membeli sapa Allah,
minal mu'minin pada orang-orang yang beriman. Anfusahum pada diri mereka, wa amwalahum dan pada harta mereka. Bi analahum dengan sesungguhnya untuk mereka, opo al jannata sorga. Jadi Allah itu membeli diri dan hartanya orang iman dengan sorga. Memang dia berjuang. Kalau zaman Nabi itu ada orang membawa korma. Nabi, kalau saya ikut perang Nabi, tempat saya di mana? Sorga. Dibuanglah korma itu. Dia maju ke medan perang dan mati dalam peperangan. Jadi diri kita, harta kita, Allah beli dengan sorga. Makanya aturan yang ada dalam Al-Quran, Al-Hadis, itu kita kerjakan. Perintahnya kita kerjakan seapel kemampuannya, seapel kemampuan kita. Larangannya kita jauhi sejauh-jauhnya. Dan semua ceritanya kita percaya. Apakah cerita itu bisa kita terima dengan akal kita atau tidak? Karena apa? Allah sudah mempersiapkan dengan surga itu. Surga itu tempatnya kebahagiaan, tempatnya kesenangan yang pol dan kekal abadi selama-lamanya. Prakteknya yuqatiluna, berperang mereka fi sabilillah, di dalam jalannya Allah. Jadi Allah membeli itu diri dan harta mereka itu, prakteknya mereka berperang membela agamanya Allah. Ya dirinya juga hartanya untuk beli peralatan, beli kuda, beli senjata, berangkat menuju ke medan perang sana. Fayaqtuluna, maka membunuh mereka. Kadang mereka, orang-orang iman, bisa berhasil membunuh kepada orang-orang kafir pada waktu itu. Wa yuqtalun, dan dibunuh mereka. Terkadang orang iman yang dibunuh oleh orang-orang kafir di zaman itu. Jadi perang itu ya ada kalanya menang, ada kalanya kalah, ada kalanya terbunuh. Wa'dan, janji, alai atas Allah, hakon hak, fit Taurati, dalam kitab Taurat, wal Injili, dan kitab Injil, wal Quran, dan kitab Al-Quran. Itu janji Allah yang hak, yang tertera di dalam kitab Taurat, kitab Injil, maupun Al-Quran, bahwa Allah itu membeli diri dan harta orang iman dengan surga. Orang dulu kalau tidak perang itu, orang iman betul tidak perang itu, bayangannya adalah surga. Wah, surga ini. Nah, makanya istilahnya itu, kalau kita berjuang membela agama Allah, istilahnya wong kendel ora nyendeke umur, wong jerek ora ndawake umur. Orang pemberani itu nggak akan mengurangi umurnya. Orang penakut pun nggak akan memperpanjang pada umurnya. Semua sudah ada ketentuannya. Sudah ada batasnya kapan dia harus selesai, harus meninggal dunia. Nabi itu berperang 17 kali membela agama Allah. Tapi wafatnya Nabi itu di pangkuan sang istri tercinta, yaitu Aisyah. Banyak orang nggak berjuang, tahu-tahu mati. Nah, podo-podo mati nih, kita mati dalam membela agama Allah. Li'ila'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk meluhurkan kalamnya Allah. Kita sampaikan Al-Qur'annya, kita sampaikan hadisnya, orang biar tahu isi Al-Qur'an dan hadis, sehingga orang mengetahui halal haram, mengetahui benar salah, hak batal, dosa pahala, surga neraka, itu ngerti. Itu perjuangan kita sekarang. Kita ajak ngaji biar tahu. Nah. Waman, dan siapakah aufa yang lebih menetapi bi'ahdi dengan janjinya man minallahi daripada Allah. Ayo, siapa yang lebih bisa menepati janji daripada Allah? Jawabnya, ya nggak ada. Yang paling bisa menepati janji itu adalah Allah.
Inna wa'dallahi haqq. Janji Allah itu adalah hak. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah gak akan mengingkari janji. Pasti itu. Kalau Allah mengatakan bahwa orang berjuang membela agama Allah, surga, betul-betul surga akan dia dapatkan. Fastabshiru, maka bergembiralah kalian. Bibaikum, dengan jual beli kalian. Alladzi, yang bayatum, jual beli kalian, bi, dengan ladzi. Maka kalian orang-orang iman sudah merasa gembira, merasa senang dengan jual beli yang kalian lakukan. Nah, jadi bisa berjuang membela agama itu dengan hati yang senang, hati yang gembira. Apa yang dilakukan, semuanya itu bisa mendatangkan pahala. Maka fastabshiru. Karena apa? Kalau berjuang nanti mati, surga tempatnya. Tapi kalau nggak mau berjuang, saudara, kita mau cari apa? Harta kita punya itu loh, semuanya. Ketika kita mati, semua akan ditinggalkan. Maka jangan pelit untuk memperjuangkan, membela agama Allah dengan diri dan harta. Diri kita entengan untuk melaksanakan dakwaan yang ada. Harta kita tidak eman-eman. Yang kita berikan itu loh, itu nggak hilang. Allah pasti akan memberikan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan, Allah akan berikan ganti. Bangun masjid misalnya, tempat untuk ibadah, tempat untuk kegiatan, untuk membiayai generus yang sedang mendalami Quran hadis, biar bisa melaksanakan tri sukses. Jadi generus yang alim faqih, berakhlakul karimah, dan bisa mandiri. Maka fastabshiru bibaikumul ladzi bayatum bih. Dengan jual beli itu kalian supaya merasa bangga, merasa senang. Tidak akan rugi, pasti beruntung. Wa dzalika, dan demikian itu al-fauzul azimu, keuntungan yang besar. Itulah keuntungan yang besar dan sangat-sangat besar. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Para bapak, para ibu, para jamaah semuanya, itulah yang dapat saya sampaikan. Pertemuan kita pada hari ini, kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.